Beberapa bulan yang lalu saya ada di dalam sebuah perjalanan pelayanan keluar kota, saudara-saudara. Kali ini bukan perjalanan pelayanan yang cukup nyaman karena saya udah lama nggak naik motor nih. Nah di perjalanan itu saya mesti naik motor. Anda pasti akan bilang kepada saya gini, Bapak lebay, saya kuliah naik motor saben hari nggak apa-apa tuh. Oke, saya ngerti. Kamu masih 17-an, saya juga 17-an, entah berapa abad yang lalu. Saya menua saudara-saudara itu pasti, dan lahan yang kami jalani adalah ladang sawit saudara-saudara. Naik turun rusak nggak karuan saudara-saudara di kiri dan di kanan. Kadang-kadang kami bisa menaikin motor itu, kadang-kadang kami harus turun gantian mendorong motor itu saudara-saudara. Dan di medan yang begitu buruk itu, ada yang motornya pakai trail itu cocok, tetapi ada yang rada apes seperti saya tumpangi naik Matic saudara-saudara. Matic di Surabaya anugerah Tuhan. Tapi Matic di tengah ladang sawit yang masih banyak tanah liat di sana sini, itu seperti asap ilahi saudara-saudara. Kadang harus dipaksa supaya naik, kadang waktu turun kita bertanya-tanya remnya ini jalan gak ya? Ringkasnya saudara-saudara setelah perjalanan kayak begitu diiringi dengan hujan seperti yang terjadi membuat segala sesuatu sulit, kami harus kembali ke Surabaya. Di dalam perjalanan di Surabaya itu kami naik sebuah mobil merek baru dari China. Saya nggak sebut namanya, mereka nggak endorse saya soalnya. Saya duduk dan segera terlelap. Saya terbangun saudara-saudara karena saya merasa kedinginan. Saya bilang keren juga nih AC mobil ini ya. Saya kedinginan loh, padahal saya suka dingin dan tahan dingin. Saya mau minta AC-nya dinaikin, tetapi teman-teman saya tenang banget. Kenapa saya begitu kedinginan ya? Mampirlah kami di tempat makan sebelum kami masuk ke kota. Tuh makanan yang favorit saya, babi. Kami berteman baik, bestie. Kan teman gak makan teman Pak, oh di Indonesia teman makan teman. Ketika mencium aroma itu, saya merasakan ketidaknyamanan yang kedua. Saya pengen muntah, bayangin. Itu daging babi kalau bisa ngomong ke saya, dia akan berkata, ayo oke bro. Biasanya kamu telan bahkan lupa doa, sekarang kamu mau muntah dan makannya cuma sedikit. Itu tanda yang kedua yang membuat saya ngerasa gak oke. Tanda yang pertama saya menggigil kedinginan, tanda yang kedua ketemu babi saya tidak bersemangat. Dan tanda yang ketiga ketika kami nyampe hotel saya tidur saudara-saudara. Dan ketika bangun tanpa sadar itu sudah lebih dari 6 jam saya tertidur. 3 tanda itu menjadi tanda awas kayaknya ada yang keliru dengan diri saya. Kayaknya ada yang salah. Kedinginan kena AC, ketemu babi kayaknya mau muntah, dan kemudian tidur lama. Tapi saya yakin saya nggak hamil saudara-saudara. Walaupun saya nggak pakai test pack. Dan benar kan? 3 tanda itu berakhir pada sebuah konklusi. Jangan-jangan positif COVID. Maka begitu landed Surabaya, segera saya minta driver untuk masuk ke sebuah tempat pemeriksaan. Begitu nyampe di rumah, walaupun saya nggak niat untuk makan, saya paksa makan pakai mie instan itu. Dan setelah selesai, segera saya tes sendiri. Seperti dapat jackpot gitu ya, dan saya positif. Jadi rangkaian tanda-tanda tadi menyadarkan bahwa ada sebuah virus yang bekerja di dalam diri saya dalam senyap dan itu mengubah saya. Saya yang biasanya tahan banget dingin, saya yang biasanya lahap banget makan daging babi itu, dan saya yang biasanya nggak bisa tidur selama dan selelap itu,
ternyata mengalami semua tanda-tanda itu. Virus itu bekerja dalam senyap dan mengubah diri saya. Dan saya juga percaya saudara-saudara bahwa keserakahan, sesuatu yang kita nggak suka dituduh serakah, itu seperti virus COVID yang diam-diam bekerja dan dia mengubah diri kita. Tanpa tanda yang nyata, tetapi dengan tanda-tanda yang kita bisa cermati bahwa perubahan itu terjadi di dalam diri kita. Ini tanda yang pertama saudara-saudara ketika keserakahan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak lagi bisa mensyukuri berkat Tuhan yang selama ini menopang kehidupan. Ya. Yuk baca dengan saya ayat ini yuk. Bilangan pasal yang ke-11, saya baca ayat yang ke-4, Anda baca ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan? Ayat ke-6 kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun kecuali mana saja yang kita lihat. Ini sejarahnya kurang lebih kayak begini saudara-saudara. Orang Israel kan dulu dia budak gitu ya. Budak itu diberi makan tuannya supaya apa? Supaya hidup. Supaya hidup dan dia bisa bekerja. Dan ketika orang Israel dilepaskan dari tanah perbudakan itu menuju tanah terjanji, mereka itu ada di padang gurun saudara-saudara. Anda bayangkan di padang gurun dan waktu itu tidak ada aplikasi GrabFood, GoFood dan teman-teman yang lain. Dan waktu itu Anda di dalam perjalanan yang sewaktu-waktu tiang awan, tiang api bergerak Anda mesti ngikut. Dan itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, bisa sewaktu-waktu. Jadi beternak tidak mungkin, Anda bayangin kalau lagi masang kandang tahu-tahu tiang awan, tiang apinya jalan. Itu bisa emosi tingkat tinggi itu. Ketika orang kemudian misalnya punya ternak dan berkata, ayo kita pasang kandang di sini, kayaknya kita lama. Enggak, kemarin kita cepat kok. Terus Anda tunggu 3 hari ternyata tiang awan dan tiang api itu tidak bergerak. Dan ternak Anda udah lenyap semua. Bertani juga tidak mungkin saudara-saudara, itu perjalanan yang panjang. Jadi cara orang Israel makan bagaimana? Alkitab mencatat Tuhan itu menurunkan mana, sejenis bahan pangan yang ada di bawah. Jadi mereka harus mengumpulkan mana itu untuk mereka makan. Free of charge. All you can eat pertama di dunia. Ngambil sak puasmu, sak bosenmu. Hanya untuk hari Sabat memang tidak diperbolehkan bekerja, itu lain urusan, Tuhan menjamin dengan cara yang lain. Itu the first all you can eat dalam sejarah hidup manusia. Jadi mereka mengambil itu dengan sukacita, mengambil itu dengan gembira, mengambil itu dengan kegembiraan. Tuhan memelihara hidup mati mereka, enggak usah kerja, enggak usah melakukan apapun. Kalau orang nanya, makanan kita mana bro? Itu di depan. Namanya mana? Di depan mata. Dan saya yakin ibu-ibu PKK mereka kalau hidup zaman sekarang sudah memperkenalkan aneka ragam mengolah mana. Mungkin ada lombanya tuh. Tetapi makin lama, saudara-saudara, mereka jenuh, mereka bosan. Masa makan ini terus sih? Masa gini terus sih? Tapi kita udah kreasi kok dengan cara dipanggang, dengan cara gini, ya tetap mana kan? Dan inilah saudara-saudara yang menjadi tanda bahwa diam-diam keserakahan itu sudah bersemi di dalam jiwa.
Alkitab mengatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Orang-orang bajingan adalah orang-orang yang berasal dari bangsa yang lain. Dan mereka hidup bersama, ikut dalam perjalanan orang Israel. Kata bajingan barangkali lebih menggambarkan karakter mereka, saudara-saudara. Dan mereka mulai berkata, siapa yang memberi kita makan daging? Kita ingat dulu di Mesir, kita nggak bayar apa-apa, makan mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Semua jenis makanan kita makan loh. Lengkap dengan bumbu-bumbunya. Tetapi kita sekarang kurus kering. Tidak ada sesuatu yang dilihat kecuali mana ini saja. Nggak ada ikan bakar. Nggak ada daging puyuh yang diolah dengan cara apapun. Sekarang kita kurus kering. Saudara, ketika kita tidak mau, ketika kita tidak mampu mensyukuri berkat Tuhan yang selama ini memelihara hidup kita, diam-diam virus keserakahan itu telah bertahta di jiwa. Ketika kamu ada di kosmu yang sudah menemanimu 3 tahun lebih di Surabaya. Dan itu cara Tuhan memelihara supaya kamu bisa kuliah di Surabaya demi masa depan yang lebih baik. Gara-gara suatu kali kamu diundang ke kos temanmu yang ada kolam renang di situ. Yang ada kulkas yang gede, kamu bahkan bisa memasukkan temanmu ke dalamnya. Yang ada segala fasilitas, bahkan tempat olahraganya pun ber-AC. Terus kamu pulang ke kosmu dengan rasa marah. Cuman ini nih yang orang tua bisa kasih. Cuman ini nih Tuhan yang bisa kamu sediakan. Diam-diam keserakahan itu seperti virus yang sudah bekerja mengubah dirimu. Kamu terbangun bukan lagi dengan syukur, terima kasih saya sudah bisa kuliah di Surabaya. Tetapi kamu bangun dengan rasa marah yang ada di dalam hati. Aku bosen di sini, cuman ini doang. Gak bisa Tuhan nyediain yang lain. Kamu turun dari kamarmu, kamu pandangi motor butut itu yang umurnya lebih tua. Motor itu daripada kamu. Tapi 3 tahun dia udah menemani perjalananmu kuliah. Jarang mogok kecuali kamu lupa mengisi bensinnya. Dan di tengah jalan gerimis yang kau paksa datang ke gereja itu. Tiba-tiba lewatlah temanmu naik mobil. Wes. Dan langsung di hati ada pikiran, cuman ini nih yang saya punya. Motor sialan ini. Maaf untuk kata itu. Dan kamu terdiam menunggu hujan lalu berkata, cuman kayak gini doang hidup saya Tuhan. Jeans bermerek sih tapi KW. Sepatu yang saya pakai 3 tahun ini saya beli second di acara-acara kayak gitu. Dan kemudian tiba-tiba ada rasa tidak puas yang muncul di hati. Sebentar Pak, tapi kan kita juga harus maju kan ya Pak. Kalau saya nerimo saja keadaan kayak gini, gimana saya bisa maju dan berkembang? Oh saudara-saudara, kalau hidup kita maju dan berkembang itu basisnya tidak boleh serakah. Basisnya serakah, kamu akan mengambil jalan pintas. Tetapi kalau kamu maju dan berkembang, basisnya seharusnya adalah rasa syukur. Ini yang Tuhan kasih selama ini Tuhan kasih sejauh ini. Saya terima, saya pakai dengan syukur dan saya akan berjuang semaksimal
mungkin. Tetapi kalau basisnya serakah, kamu akan nempuh jalan pintas apapun demi memuaskan kehausan yang ada di dalam dirimu. Dan itu bisa apa aja. Pak WP lagi di mana? WA masuk. Lagi di kafe ini, mau datang dan bayarin. Kebetulan open bill nih. Enggak Pak, mau gangguin. Boleh. Gimana? Chatting itu terus berlangsung. Tolong dong datang ke rumah saya lagi kaget, lagi shock. Bentar ya, lihat Google Map ya. Oh 1 jam nih, gak apa-apa. Gak apa-apa, lebih baik ada hamba Tuhan datang daripada saya putus asa sendirian. Oh berarti dia ngajak hamba Tuhan lain putus asa sama dirinya. Nah daripada dia putus asa sendirian katanya. Maka 1 jam kemudian saya nyampe tempat itu. Orang yang lebih tua dari saya 10-15 tahun, wajahnya ditekuk gak gembira, ibu dan bapak tumben kumpul bareng, dan tumben ada adiknya yang selama ini saya gak pernah ketemu. Lalu ketika sampai di ruang tamu dia bilang gini, sejam yang lalu polisi datang nangkap anak saya Pak. Atas perintah Interpol, wih keren. Dalam hati, kasus apa Pak? Anda tahu Interpol kan kepolisian internasional. Itu loh Pak katanya carding. Anda tahu carding? Jadi menyalahgunakan keterampilan elektronik tertentu yang berbasis pada kartu kredit demi meraih keuntungan pribadi. Padahal kurang apa ya Pak kami? Itu pertanyaan yang bagus. Soalnya anaknya sesehari aja, saudara-saudara, anaknya sesehari aja itu udah mengendarai mobil yang menurut saya untuk mahasiswa udah lebih dari cukup. Mereknya adalah Honda yang B itu, yang kecil itu, cukup kan saudara? Lebih dari cukup. Saya masih ingat ketika anak itu membuka laptopnya, saya terkaget, serinya Pro Rek. Aku jual ginjal juga belum tentu bisa beli nih. Tas yang dia pakai. Udah di atas rata-rata. Lalu ketika anak bapak akan dibawa, apa yang dikatakan anak bapak? Ya saya heran Pak, apa enggak cukup semuanya? Anak saya cuma tertunduk dan berkata, maaf. Urusan serakah bukan soal urusan miskin atau kaya. Serakah ketidakmampuan bersyukur itu adalah problem bagi orang yang miskin, orang kelas menengah, orang yang kaya. Dan cirinya cuma satu. Kalau kita tidak sanggup mensyukuri berkat Tuhan yang ada, kalau di dalam hati ini terdorong lagi, itu tanda keserakahan ada di jiwa. Petugas pajak bisa serakah, wajib pajak WP juga bisa serakah, mahasiswa juga bisa serakah. Yang kedua saudara, ciri dari keserakahan adalah kita tidak lagi bisa menegakkan batas antara kebutuhan dan keinginan. Saya ngomong dengan jelas dua kata itu, dua kata yang berbeda saudara-saudara ya. Jelasnya gini, punya HP di dalam zaman now mungkin kebutuhan ya. Ya tukang sayur keliling dia pegang HP, smartphone. Orang yang jualan makanan tradisional keliling dari Wisma Mukti, dia bilang ke saya, Pak WA aja Pak, saya Pak. Lain saya juga punya, akun TikTok punya Mas. Mas jualan atau influencer? Punya HP kebutuhan kan? Tetapi kalau Anda mengatakan harus merek yang ada
buah yang digigit sebagian itu Pak. Nah itu udah keinginan. Pakai jeans, pakai celana panjang adalah kebutuhan ya kan. Anda gak mungkin ke gereja ini gak pakai celana panjang, gak pakai apa-apa, tangkap satpam. Tapi ketika Anda bilang mesti gini saudara, saya kalau nggak merek itu Pak, saya gatelen lalu kemudian eksim saya kumat, ambeien saya menyertai. Pokoknya semua jenis alasan yang nggak masuk akal, Anda tahu itu keinginan. Anda punya tas sehari-hari untuk dipakai bekerja, yaitu kebutuhan. Tetapi kalau demi tas itu Anda rela makan minimalis dan mencicilnya 24 bulan, itu Anda dan saya nggak tahu diri. Jadi ketika virus keserakahan itu udah menguasai diri kita ini nggak mau atau nggak mampu menegakkan batas antara kebutuhan dan keinginan. Lihat kisah orang Israel ini nih ya. Kan ceritanya gini, terus oke, kamu mau daging nih. Oke, Tuhan bilang, aku kasih daging ya, dalam bentuk fresh delivery. Ini selain tadi kita bicara all you can eat pertama di dunia, ini konsep juga fresh delivery, daging fresh delivery. Jadi Tuhan itu ngirim daging, burung puyuh terbang rendah, lalu orang Israel yang pengen makan daging itu, dia berlari mengumpulkan daging burung puyuh itu. Sedikit-dikitnya 10 homer, ntar kita bahas 10 homer itu berapa. Lalu mereka menyebarkannya lebar-lebar di sekeliling tempat perkemahan. Jadi karena udah lama gak makan daging, lihat burung puyuh, ayo kumpulin, taruh di situ, cari lagi. Dan ketika mereka sudah terengah-engah lelah dan pengen makan, Alkitab mengatakan selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Tuhan memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat besar. Bahasa yang lebih ringkas, mereka mati di tempat. Mungkin temannya syok, bro belum sempat gigit udah mati. Loh, terus kemudian dia lihat dirinya, kayaknya giliranku. Kenapa Tuhan begitu keras? Karena mereka bukan saja tidak menghormati berkat Tuhan yang sudah menyertai perjalanan mereka, karena mereka sudah kehilangan kewarasan gara-gara virus keserakahan itu menguasai, tidak lagi sadar batas antara kebutuhan dan keinginan. Nih, lihat nih. 1 homer 360 liter, minimal satu orang 10 homer 3.600 liter, itu segitu. Pertanyaannya adalah, Anda kuliah kan ngerti matematika kan? 3.600 liter itu seisian dari tangki itu tuh. Tangki isi ulang yang isi air mineral itu 5.000. Anggap aja 5.000 kan, orang yang paling lemes aja 3.600 homer. Satu burung puyuh sekepal saya. Pertanyaannya perlu berapa burung puyuh memenuhi 5.000 liter itu? Wangel Pak. Lihat, mereka itu ada dalam perjalanan. Kalau mereka mengumpulkan satu orang minimal cukup untuk ngisi tangki 3.600 liter. Itu pasti ribuan burung puyuh. Pertanyaannya adalah, sanggupkah mereka menghabiskan sekalian? Enggak sanggup. Lalu kalau enggak sanggup menghabiskan sekalian, lalu bagaimana burung puyuh itu dipelihara? Disuruh makan mana? Oke. Tapi airnya datang dari mana? Mereka sendiri kadang kekurangan air kok. Lah terus kalau kemudian Tuhan minta mereka pindah sewaktu-waktu, itu apa orang enggak sibuk mengutin burung puyuhnya, bertengkar sama tetangganya, ini punya aku, enggak ini punyamu, ini warnanya coklat, enggak ini coklat was. Ketika orang dilanda virus keserakahan, dia enggak bisa nilai apa yang cukup, apa yang berlebih.
Ketidakmauan atau ketidakmampuan menegakkan batas yang jelas antara kebutuhan dan keinginan adalah tanda keserakahan udah di sini. Sekali lagi, yang kaya bisa serakah, yang kurang juga bisa. Jadi jangan kemudian Anda berkata, saya enggak kaya Pak, saya enggak serakah. Oh, keserakahan itu problem semua orang. Saya pernah ada di dalam perjalanan gang kecil, saudara-saudara, di depan saya ada mobil pick up, saudara-saudara, dan kemudian entah apa yang terjadi, pick up itu terperosok dan muatannya itu keluar semuanya, saudara-saudara. Ternyata itu pick up yang nganterin gurami untuk restoran-restoran itu. Dan begitu ngelihat muatannya tumpah, orang-orang kampung itu pada datang. Saya kira mau bantuin ikannya diselamatkan, tetapi dibantu dibawa pulang ke rumah mereka. Saya kan jadi pengen ikut. Saya di belakang mereka persis. Nggak kaya, nggak miskin, kalau ada kesempatan untuk meraih bagi dirinya, diambilkan, nggak peduli salah, nggak peduli dosa, hajar, sikat. Saya nggak berdaya. Dan saya lihat sopir dan kernetnya juga cuma nunduk ketika saya datengin, dia nanya, Bapak mau ngambil juga Pak? Saya bilang, sorry ya saya nggak bisa bantuin jaga gitu. Ini nanti kami mesti ganti entah dengan berapa bulan gaji kami. Nah setelah saya kena virus COVID itu kan saya langsung mengasingkan diri di lantai 2 dari pastori, saudara-saudara. Di ruangan 3x3 dengan 1 kamar mandi yang sebenarnya jarang kami pakai. Dan itu kerasa siksaan bagi saya, saudara-saudara. Beneran di situ doang 3x3, ya mungkin sama seperti kosmu, tapi saya biasanya kesana kemari, nggak bisa kesana kemari kan. Kontak dokter terus kemudian diberitahu, Pak tingkatkan daya tahan. Kalau daya tahan beres, virus itu nggak berdaya. Beberapa teman bilang, kasih minuman ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Saya nggak publish di status medsos saya, tapi kiriman itu datang. Ringkasnya saudara-saudara, saya minum obat, saya minum suplemen yang diberi, saya tidur cukup walaupun gelisah nggak bisa tidur. Dan 5 hari kemudian saya udah negatif. Cepat. Tapi dari situ saya belajar. Virus itu dikalahkan dengan daya tahan tubuh yang baik. Nah bagaimana saya daya tahan tubuh saya baik, saya mesti makan yang rutin, minum vitamin, ada suplemen, ada kegiatan olahraga ringan di situ. Ketika antibodi saya bagus, virus itu enggak berdaya. Bagaimana kita melawan keserakahan? Yuk baca ayat ini bersama-sama. Saya ayat 25, Anda ayat 26, ayat 33 kita baca bersama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apakah yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan. Ayat 3 bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, bagian ini bicara tentang apa yang Tuhan Yesus katakan, tentang kekhawatiran terhadap hal-hal basic. Tuhan Yesus kemudian berkata, lihat burung itu loh. Dia tidak menabur, dia tidak menuai, dia tidak mengumpulkan bekal dan lumbung. Tapi diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Jangan pernah takut kekurangan, jangan pernah takut untuk kemudian berada di dalam keadaan gak bisa makan. Jangan pernah takut. Ingat hidupmu berharga lebih daripada burung-burung itu.
Keberhargaan kita di mata Bapa itu mestinya menenangkan diri kita. Bapa memelihara hidup kita. Dan kemudian alih-alih takut kita diminta mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Gini hubungannya. Burung di langit mendapatkan makanan. Ya, yang saya pelihara aja saya kasih makanan kok. Mereka nggak usah bikin jadwal kapan diberi makan, saya yang buat jadwal itu. Manusia mendapatkan jaminan atas kebutuhan hidupnya. Orang percaya mendapatkan yang lebih dari semuanya itu sebagai sebuah ekspresi dari keberhargaan hidup. Bukan cuman fisik kita yang dijamin, tetapi kekekalan kita yang dijamin. Ada pengorbanan Kristus yang diberikan karena hidup kita berharga. Nah, karena itu hiduplah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hiduplah di dalam firman. Bukan di dalam keserakahan. Sesederhana itu saudara-saudara. Hiduplah di dalam firman, bukan di dalam keserakahan. Kenapa? Karena hidup kita berharga. Kita konklusikan percakapan kita, saudara-saudara. Keserakahan seperti virus, diam-diam bekerja dan mengubah hidup kita. Tandanya, kita tidak lagi bisa bersyukur untuk semua berkat yang kita terima. Tandanya, kita nggak mau menegakkan batas antara kebutuhan dan keinginan. Keserakahan seperti virus. Antivirusnya, anti vaksin. Vaksinnya adalah kalau dia seperti virus, maka vaksin pencegahannya adalah sadar. Hidup saya berharga, saya dipelihara oleh Bapa di surga. Kristus mati bagi saya. Dan tidak layak tubuh ini hanya dipakai untuk memenuhi keinginan diri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu pada sore hari ini. Inilah kami. Kadang kami bisa bersyukur untuk apa yang kami miliki. Tapi kadang-kadang kami kesal, kami marah. Karena kami gak bisa menikmati seperti orang lain menikmatinya. Diam-diam keserakahan bertahta di dalam diri. Ketika kami tidak bisa lagi mensyukuri apa yang Tuhan beri, kami terus hidup dalam perbandingan yang membuat kami merasa lebih buruk. Ketika kami gak pernah puas, ketika kami gak mau menegakkan batas antara kebutuhan dan keinginan. Dan kami mengerti sekarang. Kami harus terus mengingat siapa diri kami di dalam Tuhan, apa yang Bapa sediakan, apa yang Roh Kudus nyatakan, dan bagaimana Kristus mati bagi kami. Dan itu memberi kami nilai bagaimana seharusnya kami hidup. Bukan untuk keserakahan, tetapi untuk Tuhan. Untuk kerajaan Allah dan kebenarannya.